Halo para siswa, mari kita lanjutkan pembahasan materi tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ke-6 dan ke-7. Dalam video ini, Bu Nani tambahkan penjelasan satu lagi tentang kata ganti. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ke-6 adalah kata bersinonim, kata khusus, dan kata yang bervariasi. Penggunaan kata bersinonim, kata khusus, dan kata yang bervariasi dalam teks deskripsi ini untuk menggambarkan objek secara lebih detail dan nyata. Ketiga hal ini sebenarnya hampir sama, namun kita perlu mempelajarinya satu persatu. Kita mulai dari sinonim. Jika kita belajar tentang sinonim, kita juga perlu tahu tentang antonim. Sinonim disebut juga dengan padanan kata, yaitu kata yang memiliki arti yang sama, sedangkan antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan. Pada teks deskripsi, biasanya menggunakan kata bersinonim. Contohnya, kamu ingin mendeskripsikan ibumu yang cantik. Kamu bisa menggunakan sinonim dari kata ibu menjadi kata bunda, mama, mami, umi, atau emak. Penggambaran kata cantik juga bisa kamu gunakan sinonimnya, yaitu jelita, ayu, manis, anggun, indah, molek, bahkan elok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kata khusus. Kalau kalian mempelajari kata khusus, berarti kalian juga harus mempelajari kata umum. Kata umum yang disebut juga dengan hipernim adalah kata yang memiliki makna lebih luas. Misalnya hewan adalah hipernim dari kucing, anjing, dan kambing. Kata khusus yang disebut juga dengan hiponim adalah kata yang memiliki makna lebih sempit. Misalnya kucing, anjing, kambing disebut hiponim dari hewan. Pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi membutuhkan kata-kata yang bervariasi agar penggambaran objek tampak detail dan nyata. Dengan begitu, para pembaca dapat membayangkan objek dengan mudah. Pilihan kata yang bervariasi ini dapat kalian ambil dari sinonim atau kata-kata khusus yang sudah kalian dapatkan di awal tadi. Cara menggunakan kata yang bervariasi pada teks deskripsi ini bisa dengan menggabungkan kata. Misalnya, ibumu yang cantik tadi bisa kalian deskripsikan dengan pilihan kata yang bervariasi menjadi kalimat, ibuku selalu menampilkan wajahnya dengan cantik jelita, atau ibuku selalu berpenampilan anggun nan menawan. Penggabungan kata cantik dan jelita serta anggun nan menawan ini mampu menggambarkan betapa memesonanya ibu kalian. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ke-7 adalah tanda koma. Sebenarnya, aturan penggunaan tanda koma dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB sangatlah banyak. Namun, Bu Nani jelaskan saja tanda koma yang sering kita gunakan dalam menulis teks deskripsi. Tanda koma dipakai pada bagian-bagian alamat serta tempat dan tanggal yang ditulis berurutan. Misalnya, Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk contoh tempat dan tanggal lahir, adikku lahir di Yogyakarta, 6 Agustus 2021. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Misalnya, perpustakaan sekolahku memiliki banyak buku pelajaran, novel, komik, majalah, dan buletin. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang terakhir adalah kata ganti. Kata ganti merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Kata ganti boleh kalian gunakan dalam menulis teks deskripsi karena teks deskripsi bukanlah merupakan karya ilmiah seperti laporan atau makalah yang memuat teori-teori. Kata ganti yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah kata ganti orang dan kata ganti pemilik. Kata ganti orang ada yang tunggal dan ada yang jamak. Tunggal artinya kata ganti untuk seorang, sedangkan jamak kata ganti untuk beberapa orang. Berikut jenis-jenis kata ganti orang.
Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya dan aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, Anda, dan kau. Kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia dan beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Kata ganti pemilik atau kepunyaan. Kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, mereka. Kata ganti ini diletakkan di bagian belakang kata. Mari kita lihat contoh berikut untuk lebih memperjelas tentang kata ganti pada teks deskripsi. Kataku yang terdapat pada kelinciku menunjukkan kata ganti pemilik, sedangkan saya di sini menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Para siswa, kalian sudah mengetahui kaidah kebahasaan teks deskripsi secara lengkap. Semoga penjelasan Bu Nani ini dapat dengan mudah kalian pahami.